Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cara-cara. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan uji asumsi klasik yang terakhir, yakni autokorelasi. Nah, masih dalam pengujian data dengan data time series ya. Oke, untuk yang pertama pasti kita ke datanya dulu, Excel ya. Kemudian di sini kita copy seperti cara biasanya yang selalu kita lakukan. Kemudian kita ke program Navies-nya dengan Navies 10, masih dengan Navies 10. Nah, di sini kita pakai cara cepat lagi dengan quick. Mohon maaf, kita buka dulu work file-nya. Kita buat dulu. Nah, ini dengan masih date regular frekuensi dan tahunan atau annual frekuensinya. Kemudian di sini aku pakai tahun dari 2011 sampai dengan tahun 2020 untuk praktik ya. Terus kita oke. Nah, ini sini kita masukin datanya yang udah kita copy dari Excel tadi. Klik quick, kemudian empty group. Nah, di sini kita paste. Ctrl V atau di kanan paste. Lagi-lagi kita cek apa ada kesalahan dari pengetikan datanya tadi. Kalau ada kesalahan nanti pasti ada indikatornya tuh NA gitu ya. Karena ada berarti aman. Oke. Terus kita estimasi dulu ya sebelum kita melakukan uji autokorelasi. Kita tekan klik drop, kemudian make equation. Nah, seperti biasa C-nya ini kita pindah biar lebih tampilannya lebih rapi aja ya. Ini menurutku, tapi ini tidak mempengaruhi estimasi. Oke. Nah, nanti C-nya di atas kalau misalkan kita taruh di sebelah kiri tadi C-nya. Tapi kalau kita tetepin, nanti C-nya akan ada di bawah sini. Oke. Ini hasil estimasinya. Nah, sebelum kita ke uji autokorelasi, mungkin buat teman-teman yang belum tahu atau belum lihat dari pengujian hasil estimasi regresi, sedikit aku sampaikan bahwasanya yang kita ketahui, perlu diketahui di sini adalah yang paling penting adalah probabilitas di sini. Karena ini menentukan dari probabilitas dan juga nilai koefisiennya. Nah, kalau di sini kan kita lihat 2 dan 2 nilai koefisien dari per variabel independen U itu positif dan negatif. Nah, 2 negatif, 2 positif ini. Kemudian terpengaruhannya tidak ada yang signifikan. Oh, cuma satu ini. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi karena kita tidak membahas secara mendalam, cuman ngasih tahu aja tadi sepintas. Kita lanjutkan untuk uji autokorelasi dengan menekan view. Kemudian nah, di sini untuk uji autokorelasi bisa kita lakukan dengan dua cara ya. Yang pertama dengan melihat nilai dari hasil estimasi nilai dari Durbin Watson statistik dari hasil estimasi yang kita lakukan. Nah, ini nanti kita juga perlu mendownload DOE tabel nanti untuk penentuan di manakah letak dari nilai yang ada di sini nih, berapa nilainya di DOE tabel itu. Nah, baru di situ nanti bisa ditentukan dengan beberapa indikator ya. Kalau range jarak nilainya segini sampai segini, nanti dia dikatakan gimana, kemudian kalau segini gimana, itu beda lagi pembahasannya. Oke, itu untuk Durbin Watson. Nah, kalau pada kesempatan kali ini kita lakukan dengan uji serial correlation LM test. Nah, itu dengan mengeklik view, kemudian kita cari opsi yang ini ya, residual diagnostic, sama dengan heteroskedastisitas. Ini kan ada di bawah. Nah, untuk serial correlation LM testnya di atasnya ini. Nah, ini untuk uji autokorelasinya. Nah, uji normalitas juga di sini sebenarnya di atasnya ini ya. Nah, ini autokorelasi. Oke, kita klik. Ini untuk like-nya kita 2 aja.
Nah, ini tampilan dari hasil running uji autokorelasi. Yang kita perlukan adalah dari probabilitas C-square-nya sama dengan heterosk tadi ya, yang kita perlukan di sini. Kemudian untuk penentuan apakah dia memiliki masalah autokorelasi atau enggak adalah jika nilai dari probabilitas C-square-nya itu kurang dari nilai alfa, maka atau 0,5. Kalau misalkan teman-teman pakai tingkat alfanya 0,05, tapi misalkan nih teman-teman pakai yang 10% atau 0, itu ya 0,1 ya. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai 5% atau 0,5, maka yang nilainya di atas 0,05 itu yang lolos uji autokorelasi. Kalau 10% berarti yang di atas 0,1. Karena dia jauh dari nilai alfa atau tingkat alfanya, maka dapat kita ketahui bahwasanya data yang kita gunakan untuk uji autokorelasi ini terbebas dari masalah autokorelasi. Nah, gitu ya. Jadi untuk uji autokorelasi, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.